Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudulkan tingkatan manajer dan jenis informasi. Masuk ke materi yang pertama, jenis informasi dan tingkatan manajemen. Jenis informasi berdasarkan karakteristik. Yang pertama, sumber untuk operasionalnya kebanyakan internal, untuk strategis informasinya kebanyakan eksternal. Yang kedua, cakupan. Untuk operasionalnya sempit cukup spesifik, untuk strategis informasinya sangat luas. Yang ketiga, detail. Untuk operasionalnya sangat detail, untuk strategis informasinya sangat umum. Yang keempat, cakupan waktu. Untuk operasionalnya historis, untuk strategis informasinya masa mendatang. Yang kelima, kekinian. Operasionalnya sekarang, strategis informasinya masa depan. Yang keenam, akurasi yang diperlukan. Untuk operasionalnya akurasi tinggi, untuk strategis informasinya akurasi rendah. Untuk yang ketujuh, frekuensi penggunaan. Operasionalnya sangat sering, strategis informasinya sangat jarang. Materi yang kedua yaitu tingkatan manajer. Tingkatan manajer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manajer operasional. Manajer operasional membutuhkan informasi operasional dengan karakteristik seperti yang dijelaskan pada tabel di atas. Informasi harus detail dan tepat waktu untuk mendukung keputusan yang akan diambil oleh pengawas mesin tersebut. Yang kedua, manajer menengah. Manajer menengah berada di antara manajer operasional dengan manajer puncak. Yang ketiga, manajer puncak. Informasi yang datang ke manajer puncak merupakan informasi ringkas dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Untuk tujuan pengendalian manajemen, informasi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat manajemen berasal dari internal maupun eksternal. Oke, kita masuk kepada tingkatan manajemen berdasarkan hierarki. Yang pertama ada manajemen puncak atau top manajemen. Manajer tingkat atas bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Tugas mereka yaitu menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Mereka menentukan keputusan-keputusan strategis yang akan menentukan kelangsungan hidup organisasi. Nama untuk posisi ini terdiri dari bermacam-macam direktur utama dengan direksi-direksi lainnya. Presiden direktur, wakil presiden direktur DAS disebut dengan CEO. Jadi, manajer pada tingkatan ini itu mempunyai tanggung jawab yang paling besar daripada manajemen yang di bawahnya. Lanjut yang kedua yaitu ada manajemen menengah atau middle level management. Manajer menengah terdiri dari sekelompok manajer yang lebih besar dibanding dengan manajer puncak. Tugas mereka melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Nama untuk posisi ini bisa bervariasi, misalnya manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer divisi elektronika. Jadi tugasnya tingkatan manajemen menengah ini yaitu menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh manajer puncak ya, manajemen tingkat atas tadi. Yang ketiga yaitu ada tingkatan manajemen untuk manajer tingkat bawah. Tugas manajer tingkat bawah yaitu mengawasi karyawan secara langsung. Mereka mengawasi dan mengkoordinir kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Posisi ini dinamakan supervisor atau pengawas. Contoh manajer tingkat bawah tersebut yaitu pengawas atau penyedia produksi, pengawas penjualan, dan pengawas administrasi. Tingkatan manajemen berdasarkan fungsi. Manajer umum adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Beberapa tanggung jawab manajer umum, yang pertama aktivitas pemasaran, yang kedua keuangan, yang ketiga operasi divisi. Manajer fungsional bertanggung jawab terhadap satu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, manajer pemasaran mengawasi aktivitas pemasaran organisasi. Manajer fungsional bertanggung jawab mengawasi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Keterampilan analitis dan konseptual.
Manajer dalam menganalisis persoalan diharapkan mampu memecah persoalan yang besar ke dalam bagian yang lebih kecil, kemudian memberikan solusi atau pemecahannya. Manajer diharapkan mempunyai gambaran menyeluruh mengenai situasi yang dihadapi organisasinya, mampu melihat hubungan antar bagian dan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Tingkatan manajer dan keterampilan. Manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual atau conceptual skills. Manajer menengah lebih banyak membutuhkan keterampilan manusiawi atau human skills, dan manajer operasional lebih banyak membutuhkan keterampilan teknis atau technical skills. Meskipun demikian, setiap manajer harus mempunyai ketiga keterampilan tersebut, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Informasi. Jenis informasi berdasarkan sifatnya. 1. Informasi faktual. 2. Informasi deskripsi. 3. Informasi opini. Jenis informasi berdasarkan keilmuannya. 1. Informasi ilmiah. 2. Informasi non-ilmiah. Jenis informasi. Informasi operasional sebagian besar dapat diperoleh dalam organisasi, sedangkan informasi strategis diperoleh sebagian besar dari luar organisasi. Kesimpulan, tingkatan manajer dibagi menjadi 3, yaitu manajer operasional, menengah, dan puncak, dengan tugas masing-masing. Untuk tingkatan manajemen ada manajemen puncak, menengah, dan bawah. Manajer diharapkan mempunyai keterampilan analitis dan konseptual. Manajer juga perlu mengetahui jenis informasi, baik informasi strategis maupun operasional. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan tulis di kolom komentar.